Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, Bapak. Perjalanan hidup yang panjang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program live interaktif konsultasi keluarga bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Kif sihatukum? Insyaallah. Hayyakumullah habib. Hayyakum. Baik. Sebelum memasuki sesi yang pertama, yaitu nasihat muqaddimah yang akan disampaikan oleh Ustaz, terlebih dahulu kami informasikan bahwa program ini juga disiarkan oleh beberapa radio yang bekerja sama dengan kami. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Solo. Kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan pada radio-radio tersebut. Dan langsung saja kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan nasihat muqaddimah. Tafadhal Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أما بعد. Jamaah rahimakumullah, pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada. Perjalanan hidup manusia terkadang mengalami banyak kendala. Ada rintangan yang menghadang perjalanan dia, yang terkadang dia harus bertindak, mengambil sebuah keputusan yang berat untuk menyingkirkan rintangan tersebut. Di antara permasalahan dalam rumah tangga adalah perceraian. Yang kita tahu, tidak semua manusia sukses membina rumah tangga. Kalau kita menilik apa yang terjadi di pengadilan agama di setiap kota, kita akan melihat ada list panjang antrian orang-orang yang sedang mengajukan cerai atau sudah menceraikan istrinya, yang sedang menanti keputusan dari pengadilan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna iblis yadha'u 'arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Thumma yab'athu saraya. Kemudian dia mengirim pasukannya. Pasukan ini diutus untuk menyesatkan manusia. Karena memang iblis telah berjanji akan berusaha untuk menyesatkan semua anak cucu Adam. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Maka iblis akan mengirim pasukan-pasukannya. Fa'aqrabuhum ilaihi manzilatan a'zamuhum fitnah. Yang terdekat posisinya sama iblis adalah yang paling besar fitnahnya kepada manusia.
yang paling besar godaannya kepada manusia. Fayatihi syaitan, maka setelah mereka diutus oleh iblis, mungkin selang berapa waktu pasukan itu balik melaporkan hasil kerja dia. Yang satu datang mengatakan ma ziltu bihi hatta fa'ala kadza. Aku terus godain fulan sampai dia melakukan perbuatan dosa ini dan itu. Iblis menanggapinya dengan biasa. Sehingga ada satu yang berkata ma ziltu bihi hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Aku terus menggodain fulan. Terus aku godain dia. Dipanas-panasin, dikomporin ya. Dibisikin dengan bisikan yang tidak baik. Sampai akhirnya dia menceraikan istrinya. Apa yang terjadi dengan iblis? Fayudnihi min wa yaqulu anta wa yaltazimu. Iblis mengatakan engkau hebat engkau. Dan dia dipeluk sama iblis. Na'udzubillah min dzalik. Dari sinilah para ulama sebagian berpendapat bahwa hukum asalnya perceraian itu nggak boleh. Kecuali, jadi hukum asalnya perceraian itu terlarang. Syekh Utsaimin mengatakan al-karaha, dibenci hukum asalnya perceraian itu. Kecuali ketika ada perlu. Sehingga diperbolehkan cerai itu tatkala ada perlunya. Ada kebutuhan yang memang menuntut orang itu untuk menceraikan pasangan hidupnya. Bukankah ketika laki-laki ini yang beda rumah, yang beda kampung, yang beda kota, bahkan beda pulau, datang melamar itu perempuan, tujuannya adalah untuk bersatu, memadu cinta dan kasih, untuk membina rumah tangga bersama-sama. Apa dia nggak kebayang tuh dengan perjalanan dia yang jauh sehingga menyatu satu rumah? Lalu setelah berapa waktu, kenapa harus berpisah? Tentunya mereka tidak akan berpisah kecuali kalau ada ya sesuatu yang menuntut mereka untuk berpisah. Namun iblis akan menggodain dan dia terus menggoda agar kita menceraikan pasangan hidup kita. Baik yang laki-laki atau yang perempuan yang menggugat cerai. Maka hendaklah kita berhati-hati tatkala harus melangkahkan kaki untuk berpisah dengan pasangan hidup kita. Hada wallahu alam shawab. Naam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Barakallahu fiik. Ya, demikianlah nasihat mukaddimah yang telah disampaikan oleh Ustaz. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa memberi manfaat bagi kita semua dan kita dapat mengambil berbagai pelajaran dari apa yang telah beliau sampaikan. Dan selanjutnya kita masuki sesi interaktif. Kami persilahkan kepada para pemirsa dan para pendengar radio sekalian, apabila ingin berkonsultasi seputar keluarga, konsultasi keluarga, silahkan menghubungi line interaktif kami di 0331 544 6087. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui media, Ustaz. Nah. Ya, dari Saudari Dina Marlina di Tangerang, Banten. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah saya berdosa jika membiarkan orang tua yang tidak mau sholat? Orang tua saya tidak mau sholat dan saya sudah menyuruh, menasihati untuk sholat. Bahkan ketika di rumah sakit saya perlihatkan video tata cara sholat bagi orang yang sakit, menuntunnya untuk berwudu dengan cara disemprot. Lalu beliau sholat, namun ternyata jumlah rakaatnya kacau, tidak sesuai hitungannya. Saya takut suatu saat di hari terakhir beliau tidak dapat menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Apakah tugas saya hanya mendoakan beliau dan pasrah kepada Allah Azza wa Jalla tanpa mengingatkan beliau untuk sholat lagi? Jazakallah khairan. Subhanallah jemaah. Nah, wa iyyakum ya.
berbincang tentang solat ini, kita tahu bahwasanya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama dihisab nanti pada hari kiamat adalah solat. Kalau solatnya benar, yang lainnya insya Allah benar. Dalam kehidupan dunia ini, kalau kita mendapati muslim solatnya baik, insya Allah yang lainnya baik. Tapi kalau sholatnya kacau, ya menunjukkan orang ini kacau. Karena sholat ini mengajarkan segala keindahan. Mulai bicara disiplin waktu, ya, mulai bicara fokus. Bagaimana orang yang sholat itu dituntut untuk khusyuk. Bagaimana dia harus bersuci. Subhanallah. Maka tugas seorang anak ketika menghadapi orang tuanya yang tidak sholat, apa yang harus dia lakukan? Ada orang yang tidak sholat dikarenakan sakit. Karena dalam bayangan dia nanti sholatnya bisa diganti kalau dia sehat. Padahal kita tahu Rasulullah SAW telah memberikan arahan kepada umatnya, Salli qa'iman, sholatlah dalam kondisi berdiri. Fa in lam tastati' faqa'idan. Kalau nggak bisa berdiri maka duduk. Fa in lam tastati' fa'ala jam. Kalau nggak bisa, rebahan. Jadi nggak ada alasan orang untuk tidak sholat. Sholat adalah kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Udah ada waktu-waktu yang ditentukan. Tugas anak ketika mendapatin orang tuanya nggak sholat gara-gara sakit, ya. Ada orang yang sholat tapi gara-gara sakit karena ada syubhat katanya, oh nggak perlu sholat, nanti kalau sembuh diganti. Nggak bisa diganti sholat kecuali memang orang yang pingsan, orang yang ketiduran, orang yang lupa. Kalau orang ini sadar dan dia mampu sholat, maka wajib dia sholat. Tadi dalam kondisi berdiri nggak mampu, ya duduk, nggak mampu rebahan. Taib, kalau ternyata orang tuanya memang nggak sholat, ini yang berat. Sehingga tugas seorang anak tatkala mendakwain orang tuanya untuk melaksanakan sholat, hendaklah dimulai dengan menyegarkan keimanan orang tua. Kalau imannya benar, insya Allah dia akan sholat. Ketika dia yakin sama Allah Azza wa Jalla. Tatkala dia tahu bahwa sholat adalah perintah Allah Jalla Jalaluh. Maka insya Allah dia akan mendirikan sholat. Maka coba ingatkan dengan nikmat yang Allah berikan, ya. Maha baiknya Allah kepada kita. Kemudian ingatkan pula dengan dahsyatnya azab Allah SWT. Bahwa orang tatkala meninggal dunia semua akan tidak ada yang dibawa mati sama dia. Mudah-mudahan dengan seperti itu, keimanan itu jadi segar kembali. Ceritakan kepada dia tentang orang-orang yang telah meninggal sebelum dia. Dengan harapan, ya orang tua jadi sadar. Karena yang akan dibawa mati adalah amalan dia, sholat dia, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Apakah cukup kemudian mengingatkan karena ustadz, karena sholatnya kacau lalu tidak mengingatkan lagi? Terus diingatkan orang tua. Alhamdulillah kalau dengar ceritanya tadi, orang tuanya mau sholat, tapi dengan jumlah rakaat yang mungkin tadilah, mungkin dia nggak tahu, mungkin orang sakit juga ya kebawa sama rasa sakitnya. Maka buat sang anak jangan pernah putus asa untuk mengajak orang tuanya sambil terus didoakan orang tuanya. Barakallahu fiik. Jazakallah khair, Ustaz. Ya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Bapak Bambang Rianto di Klaten. Pada saat masa tunggu vonis khulu, apakah istri masih berkewajiban melayani suami di ranjang, Ustaz? Iya. Selama khulu itu belum jatuh. Jadi kan ada perempuan yang memang sedang menggugat suaminya.
Bisa jadi khulunya diterima, bisa jadi tidak diterima. Ya. Jadi proses menunggu itu berarti memang belum terjadi khulu. Tapi kalau sekedar menunggu surat khulu beda lagi. Sebenarnya suaminya sudah menerima khulu itu, tapi yang ditunggu itu hanya surat dari pemerintahan. Maka nggak boleh lagi karena dia sudah terjadi khulu, udah berpisah sebenarnya. Jadi seharusnya mereka sudah, kalau khulu ini kan nggak ada hak sandang pangan papan karena yang mengajukan adalah perempuan. Jadi seharusnya dia udah keluar dari rumahnya karena sudah bukan suami istri lagi. Kalau sang suami sudah menerima. Jadi yang ditunggu itu hanya surat saja. Resmi. Tapi kalau memang belum tentu diterima, artinya sang suami masih mempertahankan. Kan nanti kan akan dipanggil sang suami, istri akan dipanggil umpamanya. Tinggal nanti keputusannya gimana. Berarti memang belum terjadi khulu. Sehingga dia masih suami istri. Kalau bicara kewajiban untuk melayani suaminya, ya selama masih istri, maka masih wajib melayani suaminya. Artinya ya dia seperti seorang istri yang punya suami. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah. Fika barak. Jazakallah khairan. Sudah ada panggilan yang menunggu. Ya, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Umu Aryo di Pekanbaru. Silahkan, Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan pertanyaan dari member di Rosah Islam. Bagaimana hukumnya pada saat teman anak itu pada saat bercerita pada saat mereka lagi tidur dengan suaminya, suaminya ini berkata, kita zina ya, kan kita sudah cerai. Terus mereka ketawa dan bilang ini kan cuma bercanda. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Apakah itu sudah jatuh cerai atau gimana gitu? Itu dibawa bercanda gitu. Jadi memang sudah cerai apa belum? Bercanda aja. Belum, Ustaz. Enggak. Kan cuma bercanda. Dia kan bukan, dia bercandanya kan ngomong dia zina. Kan kita sudah bercerai. Iya. Tapi dia belum bercerai, Ustaz. Omongannya itu juga bercanda, Ustaz. Jadi sang suami belum menceraikan istrinya? Belum, Ustaz. Nah. Iya. Nah, itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua itu istri menggugat cerai suaminya, dan istri ini adalah PNS, Ustaz. Untuk mengurus gugat cerai itu bagi PNS kan itu membutuhkan waktu yang lama. Nah. Itu bagaimana itu, Ustaz, rentang waktunya? Apakah menjelang jatuhnya keputusan pengadilan itu sudah cerai atau belum katanya? Begitu, Ustaz. Iya, artinya sang istri ini mengajukan. Sang suami sudah menceraikan atau belum? Artinya kalau urusan yang pengadilan kan memang butuh waktu. Iya. Tapi yang dengan urusan sama suaminya, apakah suaminya sudah menjatuhkan atau menerima khulu dia? Sehingga yang seperti pertanyaan yang sebelumnya tadi, yang ditunggu itu hanya keputusan dari pengadilan. Kalau secara hukum agama, ya khulunya udah jatuh gitu loh sebenarnya. Atau memang sang suami masih ikut sidang. Kan ada suami yang mempertahankan sehingga dia akan ikut sidang terus gitu loh. Bahkan kadangkala keputusan dari hakim itu dia nanti akan naik banding lagi gitu ya. Yang terjadi seperti apa sebenarnya? Itu pertanyaan hanya dari pihak istri ini, Ustaz. Nah, dia sudah mengajukan seperti itu. Jadi dia bertanya apakah dalam tentang dia masih suami istri apa sudah harus berpisah katanya, Ustaz. Nah. Itu, Ustaz. Ya. Itu aja, Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi setan ini kadangkala memang menggodain manusia ya. Na'udzubillah. Para ulama menjelaskan, boleh nggak seorang suami menghubungi istrinya tapi dia menghayalkan wanita lain? Dosa, nggak boleh. Karena dia menghubungi istrinya tapi yang dia hayalkan istrinya ini adalah bukan istrinya. Sehingga dia dalam kondisi berdosa walaupun tidak dikatakan dia berzina ya, tapi dia berdosa, melakukan dosa karena menghayalkan orang lain.
Seperti tadi. Jadi ada orang yang mungkin kalau hubungan suami istri dia anggap itu kurang nikmat sehingga dibayangkan berzina. Allah Ustaz. Na'udzubillah min dzalik ya. Memang begini jamaah, ini buat jamaah semuanya ya. Ketika seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dia menundukkan pandangannya dari yang haram. Dia tidak melepas pandangannya kecuali kepada istrinya. Maka tatkala terjadi hubungan itu akan penuh dengan cinta dan kasih sayang dan penuh dengan kenikmatan. Berbeda dengan mereka yang sudah melepas pandangannya ya, dengan mereka yang sudah memegang yang bukan mahramnya, naudzubillah min dzalik, sehingga tatkala mendatangi istrinya ya kenikmatan itu mungkin sudah 75% hilang. Udah hilang semua itu. Ini yang terjadi sehingga kadangkala ada orang yang mengatakan kalau aku berzina kok enak, naudzubillah min dzalik. Kalau menghubungi istrinya kok biasa-biasa aja. Sampai ada kejadian ya. Ini disebutkan di kitab adab ya. Kalau nggak salah disebut kitab Al-Aqdul Farid. Ada seorang penyair. Anda nggak sebutkan namanya. Penyair ini memang ngomongnya kotor. Dan dia suka berzina lah penyair. Suatu hari dia melihat perempuan cantik. Maka dia mengancam perempuan ini. Kalau aku tidak diperbolehkan berzina dengan engkau, maka aku akan mencelamu dengan syair. Dulu paling takut dengan hija, itu paling takut tuh perempuan-perempuan. Sehingga nama dia, keluarganya akhirnya jadi jatuh semua. Akhirnya perempuan ini laporan sama istrinya orang ini. Kata istrinya, iya nanti engkau janjilah sama dia malam ini, kata dia. Nanti aku datang ke rumahmu, kata dia. Akhirnya datanglah sembunyi. Istrinya sembunyi dalam rumahnya. Ini perempuan. Ketika datang suaminya, yang buka pintu perempuan itu. Ketika buka pintu perempuan ini, kemudian masuk ke kamarnya perempuan itu, lalu dimatikan lampunya. Kata perempuan itu, aku minta lampunya dimatikan. Oh nggak apa-apa lah, katanya si suaminya ini, si laki-laki ini. Akhirnya terjadi hubungan. Dia itu menghubungi istrinya sendiri sebenarnya. Setelah selesai, baru istrinya ngomong, keluar suara. Kaget suaminya ini. Kata suaminya, ma atyabaki haraman wa ma akhbathaki halalan. Dia katakan, kok engkau ketika haram itu enak gitu loh. Ketika halal kok buruk gitu loh. Kenapa? Jadi ternyata sebenarnya itu pikiran aja. Pikirannya. Makanya Nabi SAW nyuruh kan, kalau seorang laki-laki melihat perempuan yang menakjubkan dia, apa kata Nabi SAW? Falyarji' ila akhli. Pulang. Yang ada di perempuan itu sama dengan yang ada di istrinya, nggak ada bedanya. Jadi hanya bayangan, hanya persepsi aja. Sehingga tadi suami istri mengatakan kita zina yuk, karena supaya jadi nikmat, pikirnya dia seperti itu. Na'udzubillah. Maka dia berdosa ketika mengatakan itu. Yang halal dianggap haram. Apakah jatuh cerai? Kita tahu bahwasanya cerai ini kan jidduhunna jiddun wa hazluhunna jidd. Seriusnya serius, kemudian humornya serius. Maka bisa jadi yang dia katakan itu sudah cerai. Karena kalimatnya jelas. Jelas, kita kan sudah cerai. Artinya mereka sudah cerai. Ini kata sang suami. Jadi sang suami seakan-akan memberikan berita, tapi maksudnya dia itu nggak bercanda gitu kan. Nggak ada. Ini bukan waktunya bercanda, ya Allah ya. Cari yang lainnya lah kalau bercanda ya. Tadi itu yang Anda sebutkan. Kenapa mereka melakukan itu? Kadang-kala merasa tidak nikmat dengan pasangan hidupnya. Kecuali dengan membayangkan itu sedang berzina. Makanya berapa banyak nih perempuan-perempuan sebelum menikah berzina. Ketika menikah biasa-biasa aja. Kok nggak seperti yang dia rasakan dahulu ya. Karena dulu setannya kuat. Sekarang setannya juga kuat. Tapi untuk memisahkan di antara kedua orang itu. Maka nasihat Ana buat para suami, buat para istri, tundukkan pandanganmu, jaga pandanganmu. Niscaya Allah akan memberikan pahala tatkala suami istri berhubungan ini, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa fi bud'i ahadikum sadaqah,
Dan ketika seorang mendatangi istrinya, itu ada pahala sedekah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang kedua tadi ya. Berkaitan dengan masa PNS tunggu tadi ya, masa tunggu ya. pengadilan. Nah, ya. Ya kembali seperti yang tadi kita sampaikan ya. Jadi apabila sang suami ini sudah menerima khulu'nya. Kan ada yang suami mengatakan, "Mas, aku khulu'." Ya udahlah, aku terimalah. Yang penting balikin maharnya mamanya, udah. Akhirnya sang suami nggak mau ngurus, istri yang ngurusin. Ya kadang karena yang perlu istrinya, dan proses untuk khulu' buat apa? Buat PNS ya berat. Makanya kadang-kala mereka akhirnya surat cerai belum keluar tapi mereka nikah lagi, nikah siri. Secara hukum agama boleh-boleh aja tatkala masa iddahnya udah selesai. Tapi kalau suami belum mengiyakan, artinya istri yang sedang menuntut dan suami belum mengiyakan, maka belum terjadi perceraian. Sehingga sang istri masih punya kewajiban untuk melayani suaminya. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan jangan sampai nikah sebelum keputusan keluar. Ya, karena suaminya juga belum memutuskan. Iya, belum memutuskan. Antum mungkin baca berita beberapa hari, ada mantan suami ya yang membunuh suaminya istri. Mantan suami. Baru 6 bulan dia pisah. Kadang-kala kan si suami ini belum ridho gitu loh. Belum move on. Iya, belum move on, dan dia merasa belum menceraikan istrinya gitu loh. Cuma karena gugatan di pemerintah diterima, ya udah mau tidak mau tatkala hakim memutuskan, suami harus menerima hal itu gitu loh. Dan memang berusahalah untuk menerima takdir Allah SWT. Ya kalau perempuan itu sudah jadi suami orang lain, ya cari yang lainnya. Hadza wallahu a'lam. Kalau nggak mau, maka tolong berbuat baik sama istrinya. Sayangi istrinya gitu. Jangan sampai istrinya gugat cerai gitu. Dari hamba Allah di Bengkulu, Ustaz. Nah, apakah sumpah li'an berlaku jika yang berzina adalah suami? Nah, iya artinya suami istri ini kita tahu kalau orang lain menuduh orang lain berzina itu harus datang 4 saksi. Tapi untuk suami istri nggak perlu 4 saksi. Dia perlu li'an. Dia bisa bersumpah seperti itu kalau memang dia mengetahui suaminya berzina. Wallahu a'lam ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Ini yang berbeda dengan perzinaan yang secara umum. Namun perlu diketahui hal ini jangan dianggap remeh ya. Menuduh orang lain berzina tanpa bukti, tanpa adanya 4 saksi. Kalau memang sang istri sudah nggak suka dan dia merasa dikhianati sama suaminya, nggak perlu dia li'an. Untuk apa tujuannya? Sedangkan li'an yang suami yang meli'an istrinya kadang-kala berkaitan sama anak. Ada kaitannya, dia nggak mau sama anak itu gitu loh. Dia menuduh ini bukan anakku gitu loh, seperti itu. Kalau sekarang kan mungkin tes DNA ya, apa kayak gitu. Enggak, suami bisa mengatakan enggak, ini bukan anakku. Maka dia dengan li'an itu dia menuduh istrinya berzina walaupun dia nggak punya 4 saksi, itu diperbolehkan. Jadi kalau perempuan nggak ada konsekuensinya sebenarnya. Kalau dia memang mau gugat cerai ya gugat cerai. Jadi wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Mungkin bisa ditanyakan kepada yang lainnya tentang masalah ini. Nah, barakallahu fiik. Sudah ada penelpon yang menunggu, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Pak Imam dari Pelangpang, Sumbawa. Oh ya, silakan Bapak. Ya, saya mau tanya ini Pak. Saya kan mau menikahi seseorang Pak. Cuma asal usul ini anak ini dulu ibunya dulu kan pergi TKW ke Saudi. Pulang-pulang si perempuan itu dia bawa hamilan begitu.
Nah, dia sekarang dia sudah jadi lahirlah anak itu seorang perempuan. Nah, Jadi apa bisa saya nikahi anak itu Pak Ustadz? iya. Artinya anaknya ini anak siapa? Anak orang sih, tetangga di sini. Oh, Tapi tetangga. dia mamanya dulu TKW ke Saudi. Oke, dia punya anak hasil zina apa hasil nikah? Nah ini kurang tahu Pak Ustadz, sepada bohong saya. Yang jelas pulang-pulang dia bawa buntingan. Begitu. Iya, betul. Enggak, itu tinggal ditanyakan. Artinya Bapak nanti bertanya, apakah dia menikah di sana? Apakah orang tua yang menikahkan dia? Mungkin dulu menikah via handphone ya atau apa ya? Mungkin perlu ditanyakan yang seperti itu. Tapi kalau memang ternyata anak itu anak zina umpamanya, maka sebenarnya nggak ada masalah menikahi anak zina. Tinggal berkaitan dengan walinya. Yang menikahkan anak zina itu adalah hakim. Jadi walinya wali hakim. Seperti itu Bapak. Iya, Bapak Imam. Iya. Sudah jelas Bapak ya? Alhamdulillah jelas Pak. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, barakallahu fikum. Alhamdulillah khairun. Wa jazakallah khair. Baik. Dari seorang istri di Kalimantan Tengah, di Barito Utara, Ustaz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana menghadapi suami yang tidak mau sholat, tidak mau membantu pekerjaan rumah, atau tentang mengasuh, mendidik anak-anaknya, tidak mau membantu juga. Sedangkan dia sendiri selalu berbohong dalam hal perselingkuhan. Apakah seorang istri boleh terlalu banyak bertanya tentang sikapnya tersebut? Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fiik. Ya jamaah, berkaitan dengan suami istri ini, sulit kita dalam kehidupan rumah tangga mendapati pasangan yang sempurna. Kurang lebih lah orang itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pasangan suami istri ini untuk melihat kepada kelebihan pasangan dia. Tadi yang disebutkan kan kekurangannya semuanya ya. Kenapa kok masih bertahan? Kadang-kadang kan bingung. Berarti kan ada kelebihannya yang membuat tuh perempuan masih bertahan gitu. Menjadi pertimbangan. Menjadi pertimbangan dia daripada dia berpisah sama suaminya. Atau kadang-kadang pertimbangannya anak ya. Ada yang seperti itu. Maka apa yang harus dilakukan seorang istri? Kalau mendapati suami tadi kurang peduli sama anak-anak ya, kadang-kadang nggak bantuin pekerjaan rumah ya, apalagi tadi dikatakan kebohongan dalam perselingkuhan dia. Jadi berkaitan ini ada hubungannya dengan mula anak yang tadi, bagaimana istri menuduh suaminya berzina gitu. Jadi ketika seorang istri menuduh suaminya berzina, apakah dia bisa mula ana atau tidak? Baru saja ana baca bahwasanya tentang ayat mula ana itu banyak ulama mengatakan itu khas buat kaum laki-laki. Jadi seorang istri kalau dia menuduh suaminya berzina, maka mau tidak mau dia harus mendatangkan 4 saksi. Ini harus hati-hati. Jadi seorang wanita sekarang kalau mendapati suaminya tadi tidak peduli, bahkan ada hubungan-hubungan di luar sana, bolehkah dia banyak tanya sama suaminya? Saya bukan banyak tanya, bagaimana memperbaiki suaminya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kadangkala membuat keributan di dalam rumah. Tapi yang dilakukan adalah memperbaiki. Contohnya nih, istri mengatakan, "Bang, minta tolong yang bang, anak-anak bang, mudah-mudahan abang ada waktu," gitu loh. Tapi kalau tanya, "Abang ini kenapa sih cuek sama anak-anak? Kenapa sih abang kok gak bantuin aku? Kenapa itu malah ribut gitu loh. Malah emosi." Maka lebih baik adalah meminta tolong. Jadi istri itu bahasanya sama suami, minta tolong. Suaminya pulang malam ya, "Bang, kalau bisa minta tolong bang, anak-anak itu kangen sama abahnya," gitu ya.
Jadi bahasa-bahasa yang positif ini dengan harapan suami jadi lebih baik. Tapi kalau ditanya macam-macam, baru datang dari mana, ngapain, aku dengar engkau punya simpanan ini itu, ya yang ada berantem gitu loh. Maka nasihat ana buat istri, kalau masih ada kebaikan di diri suami, jadi masih ada kelebihan dia. Kelebihannya apa? Umpamanya dia ini sholatnya 5 waktu, alhamdulillah orangnya bagus Ustadz ya, orangnya ngaji, cuma memang dia cuek sama istri. Ada laki-laki yang kaku memang sama istrinya, sama anak-anaknya kurang peduli, maka masih diharapkan bisa diperbaiki. Tapi kalau suami sudah dalam ibadahnya nggak benar, akhlaknya buruk, apalagi yang diharapkan? Oh enggak Ustaz, kadang kala perempuan mengatakan kita ini soalnya bergantung sama suami, nafkah dari suami, anak nggak bekerja, anak ibu rumah tangga. Ingat yang kasih rezeki itu Allah Azza wa Jalla. Kalaupun harus berpisah, berpisah. Tapi berpisah karena Allah SWT. Seorang perempuan bersama keluarganya, dia memilih untuk berpisah sama suami yang tidak sholat, yang na'udzubillah tadi juga dia suka berzina umpamanya, apabila berita itu benar ya, seperti itu, dan insyaallah Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah. Baik, sudah ada panggilan yang terhubung bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Ibu? Rosmini dari Pacitan. Silahkan, Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan pada Ustaz bahwa keluarga saya yang dahulu itu alhamdulillah telah mendapat pertolongan dari Allah, semua telah damai, Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Terus ini yang terutama yang saya tanyakan, masalah rumahku masih kontrakan. Ya. Untuk mencapai rumah idaman besok, termasuk ya yang diamalkan setiap hari itu, saya itu kadang-kadang itu kok lupa bacaan Qul Huwallahu 10 kali itu, kalau sekaligus 10 kali apa ndak bisa Ustaz? Kadang-kadang itu sering lupanya. Terima kasih jawabannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pertanyaan ibu ini berkaitan dengan hadis man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian beliau tarajuk dalam mensahihkan hadis itu. Sehingga gimana sekarang yang membaca 10 kali ya Qul huwallahu ahad ini, tetap baca, nggak ada masalah. Karena sebenarnya kalau kita istiqamah membaca Qul huwallahu ahad ini 10 kali dalam sehari, pagi dan petang berapa kali? 3 udah berapa? 6 udah. Terus kalau kita baca mamanya habis sholat 5 waktu nih, udah 5, berarti udah 11. Sebelum tidur kita baca 3 lagi, udah 14. Jadi sejatinya kita itu dawamkan yang Qul huwallahu ahad yang biasa kita baca. InsyaAllah semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rumah di surga buat kita. Seperti itu Ibu siapa? Bu Rusmin. Ibu Rusmin ya. Semoga artinya memang amalan ini amalan ringan gitu loh. Ada banyak hadis-hadis memang yang seakan-akan ringan, pahalanya besar. Sebenarnya ringan itu kalau diamalkan sekali, tapi untuk mendawamkan sampai mati ini perlu perjuangan gitu loh. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah. Fika barak. Baik, sudah ada panggilan yang menunggu. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Muhammad di Pontianak. Ya, silahkan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan bik Ustaz. Nah, gimana urusannya ini? Jadi mudah-mudahan udah selesai urusannya Muhana. Belum Ustaz. Masya Allah, yassarallahu umurak. Ya Allah, jadi ini Ustaz, apa sih namanya, anak-anak tuh sekarang setiap hari tuh dibawa ke kantor sama suami, jadi anak sendiri gak ada teman gitu nah Ustaz. Jadi anak tuh harus gimana Ustaz? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua apa namanya,
Ustadz kan udah ngasih saran tuh, udah saya laksanakan semua, alhamdulillah. Tapi tidak ada respon, Ustadz. Nah, subhanallah. Jadi apa lagi yang harus Ana lakukan? Nah, jadi saya afwan Ustadz, saya minta doanya buat saya, semoga rumah tangga saya baik lagi. Allahumma amin. Ustadz ya. Siap. Ya Ustadz. Ya, barakallahu fiik, Muhanan. Masya Allah. Ya, ini Muhanan ini terjadi perceraian dia sama suaminya. Sudah bercerai. Udah diceraikan sama suaminya gitu. Dia kepingin balik tapi suaminya kayaknya udah nggak mau lagi gitu loh. Udah nggak mau lagi suaminya. Dan dia istri kedua kalau nggak salah, istri kedua seperti itu. Jadi udah berusaha untuk balik sama suaminya tapi kayaknya suaminya udah nggak mau. Kira-kira gimana gitu. Jadi memang sedangkan Ummu Hanan merasa dia susah untuk move on tadi bicara. Dia kepingin balik sama suaminya. Haibati fillah. Yang pertama kita harus berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka buat Ummu Hanan hendaklah menerima kondisi yang ada. Bisa jadi yang engkau benci itu baik buat dirimu. Dan sebaliknya bisa jadi yang kau sukai itu buruk buat dirimu. Kita itu nggak tahu dan Allah yang lebih tahu. Maka ana rasa mungkin Ummu Hanan lebih baik pasrah dengan kondisi yang ada ya. Soalnya ada laki-laki itu kadang-kadang kalau dia di istrinya ini nuntut, kepingin balik lagi, malah dia jual mahal gitu loh. Kadang-kadang seperti itu. Ya udahlah bismillah, kalau memang mungkin sampaikan kepada suami kalau memang itu keputusanmu, ya bismillah, semoga Allah berikan yang terbaik. Semoga dengan hal itu yang pertama hati lebih tenang ya. Orang kan kalau berharap itu jadi berat dia. Makanya kalau mau berharap tuh berharap sama Allah SWT. Soalnya berharap sama manusia ini yang ada sakit hati gitu ya. Udah diharap-harap ternyata malah kabur dia kayak gitu. Maka mungkin Ummu Hanan berharap sama Allah SWT. Sampaikan kepada suami, minta maafnya. Kalau memang ini yang terbaik, semoga Allah SWT memberikan kepada kita solusi yang terbaik. Dan sampaikan juga kepada suami bahwasanya Ummu Hanan akan tetap merawat dan menjaga anak dari pernikahan tersebut, dan jangan sampai pernikahan itu memutuskan silaturahim antara anak sama orang tuanya atau antara anak sama ibunya. Barakallahu fiik kayak gitu. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Sudah ada penelpon yang menunggu, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Dari Pak Malik, Lampung. Ya, silakan Pak Malik. Ini Pak. Tolong televisinya dikecilkan Bapak, fokus pada sambungan teleponnya. Ini Pak, ada misalkan ini Pak, ada suami. Nah, ada suami istri, ini istrinya minta cerai. iya. Kemudian sudah punya 4 Pak, tapi suaminya nggak mau menceraikan. Kemudian tidak mau menceraikan, istrinya ini nikah lagi Pak. Sudah berjalan sekitar 5 tahun. Kemudian ini yang berdosa suaminya apa istrinya Pak yang berdosa Pak? Karena belum dicerai nikah lagi. Taib, sang istri gugat cerai suami nggak ke pengadilan? Nggak mau menceraikan. Iya, enggak. Artinya sang istri menggugat suaminya ke pengadilan tidak? Enggak, cuman minta cerai di rumah gitu Pak. Di rumah aja gitu kan? Keluarganya dikumpulkan di rumah, tapi suaminya nggak mau. Iya. Berarti memang belum ada perceraian kan sebenarnya? Tidak ada perceraian, tapi istrinya menikah lagi. Na'udzubillah. Nah. Iya. Jadi istrinya yang dosa lah di sini.
Sudah seperti Ya. itu Bapak? Cukup Bapak? Ya, makasih. Barakallahu fikum. Ya jemaah, pernikahan ini nggak mudah sebenarnya, perkara yang agung ya. Allah SWT menyebutnya wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Asma binti Abu Bakar pernah mengatakan an-nikahu riqun falyandur ahadukum indaman yariqu karimatahu. Jadi memang seperti perbudakan ya. Artinya kata Asma, nikah itu seperti perbudakan gitu loh. Hendaklah kalian melihat kepada siapa kalian jadikan putri kalian, itu jadi budak gitu loh. Karena nggak bisa perempuan itu memisahkan dirinya semau dia. Kayak tadi udah aku nggak mau sama engkau, aku minta ceraikan. Suami mengatakan tidak, ya nggak jatuh cerai gitu. Terus bagaimana supaya jatuh cerai? Maka sang perempuan menggugat suaminya kepada pengadilan. Disinilah nanti yang akan menjatuhkan cerai. Walaupun suami tidak mau, nanti pengadilan. Tapi kalau cerita tadi kan, akhirnya si istri nikah lagi, yaitu kebodohannya. Na'udzubillah min dzalik ya. Hei para jamaah rahimakumullah ya. Kebodohan ini penyebab banyak kezaliman terjadi. Banyak dosa, banyak kekejian, penyebabnya adalah al-jahl. Sampai dikatakan jahil ini membuat yang jauh dekat, yang dekat jauh, yang bagus dianggap buruk, yang buruk dianggap bagus. Itu kebodohan. Maka buat perempuan ini, kalau dia nggak ngerti, nggak faham, nggak ada yang ngasih tahu, ya cepat dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbuatan dia perbuatan dosa. Hendaklah dia berpisah dengan suaminya tadi. Karena dia masih istrinya orang. Sehingga pernikahan dia dengan suami yang baru itu tidak sah secara hukum agama. Kenapa? Karena istrinya orang, nggak boleh nikahin istrinya orang. Maka seperti itu kalau dikatakan apakah suaminya dosa? Suaminya nggak dosa, dia punya hak untuk tidak menceraikan istrinya. Mungkin dia masih cinta sama istrinya. Mungkin kalau dikatakan mungkin suaminya zalim. Oke, suaminya zalim, suaminya akan dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi kezaliman suami tidak melegalkan sang istri untuk menikah tanpa dia menggugat cerai suaminya terlebih dahulu dan gugatan cerai dia diterima. Jadi seperti itu. Jadi harapan ana Bapak Malik tadi ya, hendaklah memberitahu perempuan tersebut untuk berpisah sama suami barunya tadi. Berpisah, afwan, bismillah. Kemudian dia mengurus gugatan ke pengadilan dengan suaminya. Setelah gugatan diterima, pengadilan memutuskan, walaupun suaminya nggak mau, nggak ada urusan, tapi sudah ada keputusan dari pengadilan. Setelah itu baru menikah kembali. Dengan siapa? Ya dengan siapa yang dia mau nantinya. Kalau dia mau balik sama laki-laki tersebut, karena sebenarnya dia bukan suaminya gitu loh. Karena pernikahan itu tidak sah seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallah khairan. Baik, pertanyaan dari saudari Ratih di Jakarta, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya seorang ibu, satu anak perempuan berusia 11 tahun. Sudah berumah tangga selama 16 tahun. Suami saya sudah 1 tahun lebih berselingkuh dan berzina dengan istri orang. Dan saya baru mengetahuinya 4 bulan belakangan ini. Saya memang bukan istri yang sempurna, mengakui banyak kekurangan, tapi saya selalu berusaha memenuhi kewajiban saya terhadap suami. Saat ini suami sudah pergi dari rumah bersama selingkuhannya, bertempat di rumah orang tua perempuan itu. Saya tahu karena beberapa hari setelah pergi sempat bisa dihubungi dan mengakui keberadaannya tersebut. Saat ini saya sangat marah dan sempat mengatakan kata-kata yang kurang baik, mengatakan bahwa suami saya pengecut, tidak bertanggung jawab, pezina,
dan saya sempat minta diceraikan. Dan suami hanya menjawab permintaan cerai tersebut dengan kata-kata terserah, begitu saja. Saya juga memaki selingkuhannya itu dengan sebuat pencuri, pezina juga. Suami hanya mengatakan agar saya menjaga diri saya, menjaga anak saya, dan tidak usah memikirkan dia kembali. Nah, suami juga bilang kalau dia pasti pulang tapi tidak dalam waktu dekat. Saya sudah minta maaf pada suami dan memintanya pulang tapi dia tidak mau pulang. Sampai saat ini akhirnya tidak bisa dihubungi sama sekali. Pertanyaannya adalah, apakah dalam kondisi yang seperti ini tadi saya termasuk nusyuz, yaitu melakukan dosa karena telah memaki suami dan selingkuhannya. Yang kedua, apakah suami saya telah berlaku zalim dan meninggalkan saya serta anak kami tanpa pamit, tanpa uzur yang jelas, dan tanpa memberikan nafkah lahir batin. Yang ketiga, saya insya Allah ikhlas dan ridha, namun terkadang ketika saya sholat saya masih menangis. Apakah ini berdosa dan tergolong dari orang-orang yang menyesali takdir Allah? Apakah juga termasuk dalam kufur nikmat? Yang keempat, apakah perkataan suami saya terserah ketika saya meminta dicerai ini jatuh talak dengan kalimat tersebut? Dan yang terakhir, apakah saya harus mengatakan bagaimana saya harus mengatakan semua ini kepada anak saya yang sudah mulai menanyakan tentang ayahnya? Jazakumullah khairan. Masya Allah. Panjang ini. Ya jemaah. Pertanyaan pertama berkaitan dengan apakah dia nusyuz ya? Iya. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila seorang marah, hendaklah dia diam. Kalau sekarang seorang istri marah ya, suaminya mengakui dia berzina, dia mengakui selingkuh, pantas istri marah sebenarnya. Tapi apakah kemarahan dia kemudian membolehkan dia untuk mencaci maki? Maka nggak boleh tetap mencaci maki. Apa yang harus dilakukan? Ya sudah, beri nasihat dia, suruh bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah kadang-kala kita dengan memaki itu, apakah dia jadi benar? Enggak gitu. Ada kepuasan. Ada hanya kepuasan, dan dia nggak puas sebenarnya, setan aja yang membakar dia. Maka nasihatnya buat istri tadi, ya beristighfarlah kalau dia sudah mencaci maki hal itu ya. Walaupun sang suami mengakuin dia berzina sebenarnya. Artinya yang dikatakan istri itu tidak dibantah sama suami. Artinya semua diakui sama suami seperti itu. Maka kalau dikatakan nusyuz, ya bisa jadi ungkapan-ungkapan itu ungkapan yang tidak diperbolehkan dalam agama walaupun dalam kondisi marah. Pertanyaan kedua, apakah suami zalim? Kalau zalim ya zalim beneran, masih ditanyakan lagi gimana nggak zalim gitu loh. Jadi inilah kadang-kala ada perempuan itu yang masih nerima suami kayak gitu loh. Jadi anak nggak paham gitu. Apa pertimbangan dia? Suami yang tadi disebutkan berzina ya, bahkan berzina sama istrinya orang ya, dibawa tuh istrinya orang. Kemudian setelah itu dia nggak ngasih nafkah. Apakah dikatakan ini nggak zalim? Ya jelas-jelas kezalimannya gitu. Seorang suami yang tidak memberikan nafkah aja sudah zalim. Bagaimana suami yang berzina meninggalkan istrinya? Na'udzubillah min dzalik. Maka dia adalah laki-laki yang zalim, yang sebenarnya nggak pantas untuk menjadi ibu dari atau menjadi bapak buat anak-anak perempuan, sebenarnya orang-orang yang zalim seperti itu. Tapi udah, apa yang mau dilakukan sekarang? Ini yang seharusnya menjadi pertanyaan. Apakah ucapan suami tatkala sang istri gugat cerai lalu sang suami mengatakan terserah, apakah itu
sudah jatuh talaknya. Iya, bisa jadi jatuh tatkala memang dia meniatkan talak sama istrinya. Tinggal sekarang istrinya ini, kalau kita bicara khulu, gugat cerai ini, harus ada yang dikembalikan. Sehingga sang istri mengembalikan sesuatu kepada suaminya, selesai sudah keputusannya. Cerai itu telah terjadi karena ini dikembalikan kepada istrinya sebenarnya. Artinya istri yang menggugat cerai kepada suaminya. Maka hendaklah para istri juga berhati-hati. Terus sekarang tadi apa yang keempat? Bukan yang ketiga apa katanya? Yang ketiga kadang-kadang menangis, apakah itu mengingkari Dia mengatakan takdir? ikhlas. Ikhlas apanya maksudnya? Ikhlas suami berzina, ikhlas suami melakukan hal itu, kan kadang-kala dia berharap suaminya balik lagi nih. Jadi kalau bicara ikhlas, nggak boleh ikhlas ibu. Artinya perbuatan dosa itu kita harus membencinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Nggak mampu dengan tangannya, dengan lisannya. Nggak mampu dengan lisannya, dengan hatinya, yaitu membenci kemungkaran tersebut. Jadi yang dilakukan ibu tadi seharusnya mengingkari kemungkaran tersebut. Yang kau lakukan adalah perbuatan dosa. Ini adalah perbuatan zina yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Bertakwalah kepada Allah. Engkau menzalimin anak-anakmu. Itu nggak masalah ibu mengatakan itu kepada seorang suami. Kalau dia memang melakukan hal itu. Jadi kalau bicara ikhlas, ikhlas apa? Anda nggak paham. Kalau dia ikhlas menerima takdir ini dalam artian dia siap untuk berpisah sama suaminya yang seperti itu, ahlan wa sahlan. Itu yang harus dilakukan seorang perempuan tatkala mendapati pasangan hidupnya yang sudah salah jalan. Soalnya kalau katanya suaminya mau balik ya, kapan Anda mau balik nanti? Tapi Tak tahu kalau waktunya waktu masih dekat lama. ya. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Baik, kemudian yang terakhir, Bagaimana mengatakan kepada anaknya yang sudah mulai menanyakan ayahnya? Ya, anak-anak perlu disampaikan, bapaknya kayaknya nggak pulang. Sampaikan, bapak mungkin pergi, bapak merantau, bapak meninggalkan kita, dan sabar. Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Artinya, ya sampaikan kepada anak, jangan sampai anak ini juga durhaka sama bapaknya. Mungkin bisa dikatakan ya ada sesuatu lah yang membuat bapak nggak bisa balik ke sini seperti itu. Artinya tidak perlu membongkar aib yang terjadi perzinaan itu, jangan, karena itu akan menanamkan kebencian di diri anak dan nggak perlu anak itu juga tahu hal itu. Maka bagi seorang ibu nggak perlu engkau menyampaikan bapaknya melakukan perzinaan sama istrinya orang dibawa kabur, enggak, tapi sampaikan bapakmu meninggalkan rumah karena satu urusan dan mungkin memang belum bisa balik bapakmu, doakan semoga bapak mendapatkan hidayah dari Allah. Mungkin itu yang bisa dikatakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khairan Ustaz. Dan kita sudah sampai pada akhir acara. Baik pemirsa Fatwa TV dan para pendengar radio yang mendengarkan program ini, demikianlah rangkaian program live interaktif konsultasi keluarga pada kesempatan kali ini, dan kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang